Selamat bertemu kembali. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa kami, pada pertemuan ini kita membicarakan limit fungsi. Untuk memahami limit ini, maka baik kita perhatikan fungsi berikut. Amati fungsi fx sama dengan x tambah 1. Untuk x, elemen bilangan real. Kita tentukan nilai fungsi fx sama dengan x tambah 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisalkan y sama dengan fx. Nah, kita perhatikan tabel 61 ini, ya. Kita nanti melihat nilai fungsi fx sama dengan x tambah 1 pada saat x mendekati 2. Nah, kalau x-nya sama dengan 1, maka nilai y-nya sama dengan 2. Tadi kan y itu sama dengan fx, ya. Nah, saya kira kalian sudah tahu itu, ya, dengan cara mensubstitusi x sama dengan 1 ke dalam fungsi fx sama dengan x tambah 1 ini. Nah, kemudian kalau x sama dengan 1,5, nah kita hitung dengan cara mensubstitusi tadi, maka diperoleh y-nya 2,5. Nah, kemudian kita teruskan ke kanan, ya, dan seterusnya, ya, dengan cara yang sama. Dan semakin mendekati 2, kita ambil 1,999, maka nilai fungsinya atau y-nya sama dengan 2,99. Nah, dan seterusnya, karena masih banyak lagi bilangan real mau mendekati 2, kan? Nah, contohnya 1,9999, ya. Sampai 4 angka di belakang koma angka 9-nya, ya. Nah, itu pendekatan dari kiri. Nah, sekarang kalau kita buat pendekatan dari kanan, ya. X sama dengan 3, maka nilai y-nya, nilai fungsinya, ya, 4. Nah, begitu dan seterusnya. 2,7 diperoleh 3,7 nilai fungsinya atau y-nya, 2,5 dan seterusnya, begitu, ya, sampai mendekati nilai 2, ya. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, maka akan diperoleh nilai fungsinya mendekati 3, ya. Nah, lihat ini. Nilai y-nya dari kiri 2,99 mendekati 3. Itu dari kiri tadi. Kalau dari kanan pendekatannya juga 3,01, ini kita lihat mendekati 3. Nah, jadi kita amati tabel dan sketsa di atas, maka ada beberapa hasil pengamatan sebagai berikut. Terdapat tak berhingga bilangan real yang mendekati 2. Setiap titik di sumbu X atau daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y atau daerah hasil. Setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Ya, itu yang kita sebut tadi, ya. Setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Tampak bahwa pendekatan ada dari kiri dan kanan pada tabel dan sketsa. Secara matematika, ya, secara matematik, nilai-nilai fungsi fx tambah 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Hal ini dapat dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk, ya, ini membacanya, ya, limit dari x tambah 1 untuk x mendekati 2. Ya, jadi tanda panah ini bisa kita baca mendekati, sama dengan 3. Nah, kemudian kalau kita lihat tabelnya tadi, ya,
Kemudian kita lihat fungsi yang kedua. Nah, kita mati fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Ya. Untuk x bilangan real dan x tidak sama dengan 1. Kenapa di sini dibuat x tidak sama dengan 1? Nah, itu kalau kita lihat penyebutnya ini, ya x kurang 1, kalau x-nya 1 kan jadi 1 kurang 1, berarti nilainya 0. Nah, kita ingatkan kalau penyebut 0, dikatakan itu bentuk yang tak terdefinisi. Kan begitu? Ya. Nah, kemudian kita teruskan, misalkan y sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, bentuk ini mengingat ini kan bentuk kuadrat kita kenal ya, Pak. Pelajaran sebelumnya kelas 1 ya, persamaan kuadrat. Ini bisa difaktorkan ya. Menjadi x tambah 1 dikali x kurang 1 per ya x kurang 1. Nah, melihat ini x kurang 1 pada pembilang, x kurang 1 pada penyebut, artinya sama-sama dibagi x kurang 1, maka tinggallah atau menjadi x tambah 1. Ini tadi misalnya kita coret ya, karena hasil baginya sama dengan 1 kan begitu, maka tinggal x tambah 1, ini dia ya. Untuk x tambah 1. Nah, jadi sekarang fungsinya setelah disederhanakan menjadi y atau fx sama dengan x tambah 1. Nah, nilai fungsi fx untuk mendekati 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kembali tadi seperti apa tadi ya, yang sudah kita lihat pada soal contoh 1. Nah, kita lihat ini. Kalau x-nya 0, ya, dengan cara mensubstitusikan, memperoleh nilai fungsi atau nilai y, x-nya 0, y-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita buat semakin mendekati 1 ke kanan. Jadi habis 0 kan tentu ada 0,5 misalnya. Kalau 0,5 maka nilai y-nya 1,5. Kemudian kita buat lagi semakin mendekati 1, yaitu 0,7. Begitu dan seterusnya 0,9. Kemudian x-nya 0,99. Kita buat lagi semakin mendekati 0,999 dan seterusnya. Ya. Nah, pada saat itu nilai y-nya ya, nilai y-nya akan mendekati 2 ya. Nah, coba ini lihat ini 1,99, 1,999 kan sudah semakin mendekati 2 dia kan. Nah, itu tadi pendekatan dari kiri, yaitu x mendekati 1 dari kiri. Nah, sekarang mendekati 1 dari kanan. Jadi kalau dari kanan kita mulai dari 2, x-nya 2, y-nya 3. Ya. Kemudian x sama dengan 1,7, y-nya 2,7. Ya. Ingat tadi dari mana itu diperoleh ya, dengan cara mensubstitusi lalu hitung-hitung ya kan. Nah, kemudian kalau x-nya 1,5 ya, kita buat semakin mendekati 1 tadi, habis 1,5 semakin dekat ke 1 kan misalnya 1,1. Kemudian 1,01. Kita buat semakin mendekati lagi 1,001 dan seterusnya karena masih banyak lagi nih kawan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat nilai y-nya semakin mendekati ya, semakin mendekati 2, 2,01, 2,01. Ini mungkin kalau kita hitung 2,0001. Kan begitu kan? Nah, kalau kita sekian. Nah, jadi dari tabel itu dapat kita lihat nilai x akan mendekati 2 pada saat x mendekati 1. Dan nilai fungsi
tidak tentu pada X sama dengan 1. Ya, kalau X sama dengan 1 tadi kan tak tentu, sudah saya katakan tadi itu ya, di awal. Nah, secara matematika dituliskan ya, limit dari, ya ingat membacanya nanti ya selanjutnya, limit dari, kita bacalah fungsinya ini, X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Ini kita baca tadi untuk X mendekati 1. Atau jika X mendekati 1. Begitu ya. Sama dengan 2. Nah, jadi ternyata limit dari fungsi ini, yaitu fx sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1, sama dengan 2. Nah, jadi itulah pemahaman kita tentang limit fungsi ini. Ya. Dan kalau kita lihat pada grafiknya, nah ya, pada grafiknya ya, saya ulangi pada grafiknya, sebentar. Ya, nah ini tadi ya. Nah, ini tadi pada grafiknya, ini tadi setelah disederhanakan maka fungsinya berubah menjadi X tambah 1 ya. Nah ini kalau X mendekati 2 dari kanan, dari kiri, maka nilai fungsinya semakin mendekati ke 3. Nah, jadi saya kira sekian pembahasan tentang pemahaman atau pengertian dari limit fungsi ini, dan selanjutnya nanti Anda bisa membaca dari buku yang sudah kalian terima dari perpustakaan kita, dan selanjutnya nanti bisa kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya. Sekian dan terima kasih.